Oke, selamat sore waktu Turki. Selamat malam waktu Indonesia. Eh, ini pertama kalinya gue buka kamera untuk ngomong depan kamera langsung. Sebenarnya wacana ini sudah dari bertahun-tahun yang lalu ya. Gue pengen memang belajar untuk bikin konten juga, tapi memang baru terrealisasi sekarang karena memang gue tuh banyak banget halangan lah, kayak kameranya harus bagus, terus harus punya ini, punya itu, dan ya banyak lah, emang orangnya banyak alasan gitu. Cuman sekarang setelah ya gue rasa sih udah sepatutnya gue harus untuk mulai. Dan sekarang sebetulnya nggak ada pembahasan yang berat atau yang harus dibahas sedemikian rupa ya. Cuman di sini gue mungkin bakal cerita-cerita aja tentang refleksi gua di usia 25 tahun, gua 7 tahun abroad dari tahun 2018 dan sekarang 2025, ya kurang lebih 7 tahun. Dan ya mungkin kalau dilihat ke belakang gitu ya, 7 tahun di luar negeri itu kerasa lama banget. Bahkan memang faktanya juga teman-teman Indonesia gua dan teman-teman internasional gua yang dulunya kuliah bareng itu kayaknya udah mungkin hampir setengahnya tuh pulang ke negaranya gitu. Dan ya gue salah satu orang yang masih tersisa di sini. Cuman intinya bukan waktu yang lama tapi bukan waktu yang sedikit juga gitu. Ya untuk selama 7 tahun di Turki, gue ngerasa sih sebetulnya dibilang hidup gue enak juga enggak, dibilang enggak enak juga enggak sih. Cuman yang pasti gue selama 7 tahun itu banyak banget apa ya, kayak development dirinya tuh bener-bener kerasa lah gitu. Dari pertama awal gue tahun 2018 ke sini, terus sekarang karakter development gue tuh kerasa lah gitu, kayak bedanya di mana cara melihat eh masalah atau misalnya cara memahami seseorang dan lain-lainnya tuh sangat-sangat berubah lah. Karena memang pas pertama kali gue datang ke sini, skill dan pembiasaan diri yang paling banget merubah gue tuh adalah gue harus mulai coba untuk bisa dan usahakan kenal banyak orang dan ngomong lah gitu at least. Karena memang waktu sebelum kesini gue tuh memang orangnya introvert dan gak terlalu punya banyak teman. Cuman memang kalau punya temen tuh lama-lama bahkan sampai sekarang. Tapi setelah gue datang ke sini, gue tuh memang ngerasa juga pengen memulai lembaran baru gitu. Jadi ya itu salah satu pelajaran paling besar berharga yang gue dapat adalah gue jadi tidak terlalu introvert, meskipun kayaknya sekarang jadi ada perubahan ya. Dari pertama gue tuh berusaha untuk keluar dari zona nyaman, tapi peaknya mungkin di akhir mau kuliah beres ya. Itu gue lumayan banyak kenalan, cuman setelah itu kan ya lulus wisuda, terus dunia kerja masuk, dan setelah dunia kerja dimulai sampai sekarang itu cenderung lebih tertutup lagi gitu. Tapi gue juga denger sih dari teman-teman gue yang lain, bahkan yang emang pada dasarnya dari awal bukan introvert gitu ya, misalnya orang yang memang sangat bersosial, di usia-usia sekarang itu di dunia ya di masa-masa dunia kerja ini orang tuh jadi cenderung lebih individualistis ya. Jadi kayak ya udah gitu, kegiatan mereka paling cuman kerja, eh ya berangkat kerja pagi, terus pulang sore, habis pulang sore capek kan, capek paling ya kalau misalnya yang punya pacar mungkin ya udah main ke pacarnya, atau misalnya udah punya istri atau yang punya suami juga sama. Pokoknya ya udah gitu, kayak aktivitas sehari-harinya nggak yang kayak ngumpul-ngumpul terus main ke sana main ke sini gitu.
Ya kangen sih iya, cuman ya udah gitu, emang fasenya gitu. Itu sih yang gua rasain sekarang gitu. Terus selain itu gimana ya? Orang-orang kayaknya sih di Indonesia tuh ngelihat kalau ya gua nggak tahu kalau yang lain, cuman at least di lingkungan gua, di circle ya teman-teman gua SMA dulu ngelihat gua tuh kuliah di luar negeri, terus sekarang masih berkarir di luar negeri juga gitu, belum pulang. Mereka melihatnya kayak wow banget gitu. Cuman yang gua rasain sih ya ada plus minusnya ya, dan yang nggak selalu bahagia juga gitu. Orang-orang lihatnya kan yo di luar negeri dan lo bisa foto-foto, ya keren lah gitu. Cuman gua sih gak bisa menyalahkan itu, nggak bisa membenarkan itu 100% gitu. Bahwa gue juga di sini awal-awal kuliah tuh gue masih inget sih kayak ya perjuangan gitu dulu sampai just tip. Banyak lah gue ngegarap banyak hal just tip, terus jual tiket, ketipu juga, terus ya kerja juga, kerja di pabrik, ya banyak lah gitu. Jadi itu behind the scene kuliah di luar negeri yang orang-orang nggak tahu gitu. Tapi kalau bisa gue bilang sih, eh, kayaknya keputusan terbesar dan terbaik gue di 10 tahun terakhir ini kayaknya cabut dari Indonesia gitu untuk ya kuliah gitu ya. Karena ya mungkin dari segi ketepat kecepatan kelulusan dan ya apa ya, kayak orang kayak teman-teman gue tuh banyak banget yang udah apa kerja duluan dulu. Waktu itu gue kan masih belum lulus, walaupun gue masih walaupun maksudnya gue udah kerja cuman belum kerja full time gitu. Terus juga mungkin teman-teman gue juga di usia gue sekarang udah banyak banget yang nikah, sedangkan gue masih kerja. Intinya kalau lu kuliah ke luar negeri sih, gue nggak bilang 100% semua pengalaman orang-orang yang kuliah di luar negeri sama, cuman kecenderungan untuk lebih telat dibanding teman-teman yang ngelanjut kuliah di Indonesia itu banyak gitu. Tapi gue tidak pernah, intinya gue tidak pernah menyesali untuk bisa dan mengambil keputusan untuk pindah dari Indonesia gitu. Terus juga kalau mungkin ada yang nanya kira-kira kapan lu balik, kapan gua balik, jujur gue juga masih belum tahu, karena ngelihat Indonesia dari jauh tuh lewat berita gitu ya, lewat sosmed dan lain-lain, nggak tahu ya, gue ngerasa sangat sangat beresiko gitu loh untuk jika jika gue harus pulang sekarang ke Indonesia gitu ya. Dan sejujurnya juga gue juga nggak tahu mau ngapain gitu. Ditanya pengen pulang atau enggak, ya balik lagi sebenarnya di usia sekarang sih menurut gue intinya ya lu bisa punya penghasilan dan lu bisa kerja dengan nyaman di mana gitu loh. Bukan pertimbangannya bukan cuma sekedar oh Indonesia enak makanannya, Indonesia kalau lu kerja di Indonesia dekat sama orang tua, ataupun misalnya dengan segala kenyamanan ya karena kita kan orang Indonesia gitu ya. Ya tapi pertimbangannya tuh ya gimana ya, maksudnya nggak mungkin, ya itu sebenarnya balik lagi ke preferensi masing-masing gitu. Tapi kalau di sisi gua sih kayaknya mungkin karena gua juga bukan orang yang berprivilege, maksudnya bisa lanjutin usaha orang tua misalnya contohnya, atau misalnya punya banyak koneksi gitu di Indonesia. Jadi untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan, gua kayaknya akan tetap stay di luar dulu gitu. Nah, tapi bukan tanpa keresahan juga ya tinggal di luar tuh ya. Sebetulnya banyak banget juga keresahan yang ya gue juga pengen cerita juga di sini gitu.
keresahannya itu adalah di industri, di job market di dunia saat ini gitu ya. Gue sangat tahu lah dari teman-teman gue kalau job market di Indonesia tuh parah lah, separah itu gitu loh. Kayak ya lu susah banget ya, yang kemarin juga viral kan video orang ke job fair sampai desek-desekan, sampai orang berapa puluh ribu orang tuh sebanyak itu ngarepin kerja nggak punya kerja. Padahal job fair pun ya lu nggak pasti dapat kerja juga gitu loh untuk jika ke sana gitu. Cuman kalau lu pikir di luar negeri juga job marketnya oke, sebenarnya enggak juga. Cuman mungkin gua nggak bisa memungkiri dan menafikan gitu ya, di luar negeri ini lebih oke lah. Maksudnya kayak tidak separah di Indonesia gitu ya. Di Indonesia tuh gue lihat kayak dari upahnya kecil banget, terus ketersediaan lapangan kerjanya juga kecil, penyerapannya juga kecil, dan terlalu banyak monopoli. Gua ngerti lah gitu untuk orang-orang yang lulusan S1 tapi masih belum kerja, gua paham lah. Nah, makanya gue sekarang tetap akan stay di luar gitu. Nah, keresahan gue sekarang adalah ini mungkin bukan terkait tentang di mana posisi gue atau lu juga gitu ya. Cuman gue ngelihat sekarang itu penggunaan AI itu benar-benar semasif itu gitu loh. Gue nggak tahu ya, gue ngerasa ketika orang-orang udah pada pinter nge-prompt, terus banyak banget nge-handle pekerjaan-pekerjaan yang biasanya di-handle sama orang, itu jadi ya cuman tinggal nge-prompt gitu. Ya mungkin memang belum semua pekerjaan bisa ke-handle sama AI ya, cuman maksudnya kayak gua ngerasa sekarang aja udah semasif itu, dan AI itu akan terus tambah canggih gitu loh. Teknologi itu akan secepat itu berkembang gitu loh. Dan sekarang tuh gua ngerasa kayak ada di titik kayaknya gua harus mulai untuk belajar lagi deh. Maksudnya kayak belajar ilmu baru gitu loh untuk bisa tetap relevan gitu di industri kerja. Karena kalau gua nggak adaptif juga gitu dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, gua agak ngeri sih sebenarnya. Karena gila men, bener-bener kayak wah, gila sih kayak apalagi kayak pekerjaan-pekerjaan yang basic ya, kayak editor basic, apa, desain ya sebenarnya belum totally kegantiin ya, cuman kayak hilalanya tuh udah kelihatan gitu loh. Kalau ini tuh bisa ngegantiin gitu. Nah, jadi gua tuh sekarang pengen mulai belajar, dan ini juga salah satunya gue buka untuk ngomong depan kamera ini juga untuk, jadi gue tuh pengen belajar, ini langsung aja gue pengen belajar AI, Web3, sama blockchain. Nah, di antara tiga ini sebetulnya mungkin gue paling familiar itu sama blockchain ya. Karena gue memang juga trader kripto juga, investor di kripto juga. Gue ya punya beberapa Bitcoin. Terus ya itu gue lebih inilah lebih terexposure gitu loh sama blockchain gitu. Nah, untuk Web3 sama AI ini sebetulnya mungkin AI juga gue udah terexposure, cuman selama ini belum pernah untuk belajar mengaplikasikannya gitu. Nah, akhir-akhir ini tuh gue banyak banget nyoba-nyobain AI, berbagai macam AI lah gitu untuk mengaplikasikan di dunia kerja, maksudnya di pekerjaan gue yang sekarang gitu. Dan gue juga sebetulnya jadi pengen tahu juga gitu loh, pengen ngebet juga kira-kira apa sih industri yang di 5-10 tahun ke depan itu bakal jadi unggulan gitu loh. Dan ya yang gue lihat sih masih bakal seputar tentang teknologi gitu loh. Jadi nantinya ke depannya tuh gue pengen belajar AI, Web3 sama blockchain. Gue juga pengen belajar untuk bisa ngejelasin lagi apa yang sudah gue pelajari. Jadi nanti gue bakal buka kamera, gue bakal ngomong depan kamera. Ya gue nggak ada harapan untuk bisa orang-orang nonton gue menjadi terkenal gitu loh. Cuman intinya ini menjadi bahan atau ajang gue untuk bisa
yang menilai seberapa paham gitu gue untuk mempelajari yang 3 tadi gitu loh. Mungkin juga banyak nanti juga bakal video-video yang gue bikin ini bakal gue kirim ke teman-teman gue yang mungkin tidak di industri itu gitu loh, kayak kira-kira mereka paham gak dengan penjelasan gue gitu loh, dengan apa yang gue bilang. Kan sebetulnya memang gak bisa dipungkiri gitu loh, kayak AI mungkin paling sangat sudah masif ya penggunaannya di masyarakat gitu loh. Tapi untuk Web3 dan blockchain kan orang-orang masih sangat jarang yang tahu gitu loh. Masih sangat inilah segmented banget lah gitu istilahnya. Ya gitu. Jadi rencananya tuh gue pengen belajar lagi, istilahnya buka buku lagi. Setelah gue 2 tahunan mungkin ya, setelah gue 2 tahunan gak belajar secara rutin gitu ya. Dan gue juga sebetulnya sekalian juga memang gue ada rencana untuk ngambil master. Jadi kayak ini start gue lah gitu loh untuk ngisi otak gue lagi gitu ya. Setelah gue gak tau ya, gue ngerasa sekarang kayak gue udah mulai tidak relevan dengan industri kerja di dunia ini gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak perlu untuk usaha lagi gitu loh. Ya itu sih sebenarnya keresahan gue sekarang. Dan ya apalagi sekarang summer kan, ya summer nggak tahu ya, gue ngerasa gue tuh paling suka sebenarnya summer di antara musim-musim, di antara 4 musim yang ada gitu ya. Summer tuh ya lu bebas untuk tidak pakai jaket, dan lu nggak, gimana ya, tingkat kemageran tuh paling sedikit lah di summer. Winter tuh paling tinggi. Jadi gue ngerasa untuk memulai hal baru tuh sangat pas banget di summer ini. Dan kedepannya mungkin ya gue akan tetap dan akan lanjut untuk bikin video-video kayak gini lagi. Ya mungkin segitu aja.